Ratusan peternak ayam mandiri kembali menggelar Rembuk Nasional Perunggasan di sebuah hotel di Karanganyar, Jawa Tengah. Rembuk Nasional Perunggasan ke-9 ini menghadirkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, atau Dirjen PKH, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Dirjen PDN, serta Satgas Pangan. Rembuk Nasional Perunggasan ini sebagai tindak lanjut dari Rembuk Nasional sebelumnya yang digelar di Bogor, Jawa Barat yang dihadiri oleh para peternak mandiri dari sejumlah wilayah di Indonesia ini, membahas problem yang dialami para peternak ayam broiler mandiri, terkait harga ayam broiler yang selalu merugi akibat harga ayam selalu di bawah HPP. Jatuhnya harga ayam broiler ini tak lepas dari permainan harga yang dilakukan para peternak perusahaan asing, saat pasokan ayam melebihi kebutuhan pasar. Adanya penurunan harga di masa panen ini tentu akan memukul peternak lokal dan akan mematikan baik dalam jangka waktu singkat maupun perlahan. Permainan harga inilah yang berdampak pada petani mandiri yang berbasis UMKM. Sejak 3 tahun terakhir, merupakan ujian berat bagi para peternak mandiri. Dari perhitungan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia, PINSAR, nilai HPP ayam broiler di Jawa Tengah kisaran 17.500 hingga 18.500, sementara harga ayam kini masih di bawah HPP di kisaran 12 hingga 15.000 saja. Terus meruginya para peternak mandiri ini, membuat sejumlah peternak mandiri mulai mengurangi ternak mereka untuk sementara waktu, bahkan sejumlah peternak memilih mengkosongkan kandang, sampai kondisi benar-benar aman untuk kembali beternak. Tidak stabilnya harga ayam di tingkat peternak mandiri ini tak lepas dari kebijakan pemerintah yang kurang tegas dalam mengawasi regulasi yang ada, sehingga peternak perusahaan melakukan pembibitan dalam jumlah besar, dan terjadi oversupply saat masa panen tiba. Ketegasan pemerintah dalam aturan yang ada, tentu akan membantu keberlangsungan peternak mandiri, tanpa menghalangi penjalanan peternakan perusahaan. Selain itu diperlukan adanya aturan serta sanksi dan tindakan tegas kepada perusahaan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Tidak adanya ketegasan dari pemerintah, maka di kemudian hari bakal terjadi pelanggaran-pelanggaran yang akan menjadi musibah besar bagi para peternak mandiri. Jadi rembuk perunggasan ini yang kita sampaikan adalah yang pertama adalah karena adanya oversupply. Yang jelas sudah kita sampaikan di Bogor waktu itu, harus mendapatkan penanganan. Yang kedua, dari oversupply tersebut sudah dituangkan dalam surat edaran Dirjen, yaitu di poin 9, di mana perusahaan besar harus menyerap. Nah, penyerapan ini yang sampai kemarin itu belum ada informasi berapa besar yang diserap. Karena ke depan ini jelas sudah kita sampaikan bahwa akan ada tsunami besar. Gelombang besar, yaitu banjirnya live bird atau panen ayam besar yang berada di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dan itu harus diantisipasi secepatnya. Karena apa? Sudah jelas tanda-tandanya, sudah jelas data-datanya, harus ada penanganan secepatnya. Jangan sampai terlambat. Karena begitu terlambat, seperti tahun yang lalu, 2019, habis semua peternak rakyat merugi. Bahkan semuanya boleh dikatakan tidak ada yang untung, perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Sementara itu, menghadapi tuntutan peternak mandiri selama ini, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan memiliki persepsi yang berbeda, tidak menyoroti pada harga produksi yang sudah tinggi, namun justru melihat dari permasalahan masih rendahnya daya beli masyarakat. Oke Nurwan melihat pentingnya sinergitas antara peternak perusahaan asing dan peternak mandiri, agar kestabilan harga dapat dipertahankan. Pada dasarnya peternak mandiri itu sekarang sedang kesulitan, di mana harga produksinya sudah tinggi, gitu kan. Sementara permintaan masyarakat daya belinya turun. Itu yang jadi permasalahan sehingga pihak peternak itu merasa perlu untuk ada intervensi pemerintah membantu sehingga tadi harga produksinya itu bisa tetap ditekan. Sebetulnya bagi kami, kita pada dasarnya bermainnya itu sebetulnya bukan harus di harga, tapi daya beli yang harus ditingkatkan. Kalau harga pasti karena inflasi naik terus kan gitu. Tapi yang penting harga silakan naik, tapi daya beli ikut. Pemerintah, masyarakat daya belinya harus naik. Ya. Jadi kita meminta kepada pemerintah karena memang
dari asosiasi, katakanlah dari Pinsar, saya dari Pinsar Jawa Tengah, itu meminta kepada pemerintah lah, Jawa Tengah ini supaya juga diamankan, karena memang populasinya ini besar. Kalau pengendalian dari perusahaan-perusahaan besar itu tidak dilakukan oleh pemerintah, karena yang mempunyai kekuatan adalah pemerintah, kita akan mati semua. Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan kalau saya katakan seluruh Pulau Jawa, ini sudah hampir dikuasai oleh mereka. Jadi kalau tidak ada pengendalian di populasi mereka, kita pasti habis. Pengendalian bukan hanya karena jumlahnya saja, tetapi juga harganya. Harga jual pakannya, harga jual DOJ-nya. Dengan adanya rembuk nasional dengan para pejabat terkait ini diharapkan, pengawasan dan pengetatan sesuai regulasi yang ada dapat dijalankan oleh semua pemegang kebijakan, sehingga eksistensi para peternak mandiri dapat berlangsung dan terus dipertahankan, tidak terlindas oleh peternak perusahaan yang notabene milik asing. Tim Liputan melaporkan.